Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 21. Nah, judul perikop itu adalah rendahkanlah dirimu. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dan dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kukasihi dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti di dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apa yang kamu kehendaki? Haruslah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus supaya mereka saling merendahkan diri antara satu dengan yang lain. Kita tahu bersama di awal daripada renungan kita tentang kitab Korintus, di Korintus terjadi perselisihan antara sesama jemaat. Mereka saling memusuhi satu dengan yang lain dan mereka kemudian terkotak-kotakan ke dalam beberapa kelompok. Rasul Paulus juga di dalam bagian ini menasihatkan mereka selain untuk saling rendah hati, untuk bersaling bersatu satu dengan yang lain. Rasul Paulus juga dalam bagian ini membandingkan antara Rasul Paulus dan Apolos dan pemimpin-pemimpin Kristen yang pada saat itu ada di jemaat Korintus. Nah, kalau kita melihat dari konteksnya, rupanya ada beberapa pemimpin di antara mereka yang memang memusuhi Rasul Paulus, bahkan mengatakan hal-hal yang buruk tentang Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus kemudian membandingkan apa yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan apa yang dimiliki mereka. Dikatakan di sana Rasul Paulus berkata bahwa dia dan Apolos telah menjadi miskin, tapi kaya secara rohani. Mereka pun mengalami penderitaan, banyak sekali mengalami penderitaan. Ini mungkin agak berbeda dengan para pemimpin-pemimpin yang pada saat itu hadir di dalam jemaat Korintus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian ini,
mungkin kita akan terkesan bahwa Rasul Paulus sedang menyombongkan dirinya. Tetapi kalau kita memahami, sebenarnya ini merupakan sebuah gaya bahasa yang disebut dengan retorika forensik. Retorika forensik adalah salah satu gaya bahasa untuk membenarkan atau berargumentasi untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang benar. Dan Rasul Paulus menggunakan gaya bahasa itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah Rasul Kristus yang sejati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca konteks dari bagian ini, kita akan menemukan bahwa ada orang-orang atau pemimpin-pemimpin jemaat pada saat itu yang mungkin memusuhi Rasul Paulus. Kita nggak tahu latar belakangnya apa yang menyebabkan mereka, tapi rupanya cukup jelas di situ bahwa mereka sangat memusuhi Rasul Paulus. Dan karena itu Rasul Paulus di dalam surat ini menasihatkan jemaat Korintus untuk tetap menghormati dia dan juga Apolos yang telah dikirimkan Tuhan kepada mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dari nasihat Rasul Paulus, kita bisa menemukan tentang prinsip dari sebuah hubungan di dalam keluarga Kristen atau dalam komunitas Kristen, yaitu saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Di ayat yang ke-7, Rasul Paulus menasihatkan untuk tidak memandang diri lebih penting daripada yang lain. Memang kalau kita membaca bagian ini, kita melihat bahwa seolah-olah Rasul Paulus justru memandang dirinya lebih penting daripada yang lain. Tapi sebenarnya ini bukanlah yang kita pikirkan demikian. Karena seperti tadi saya jelaskan bahwa ini adalah gaya bahasa yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk mengungkapkan bahwa dia adalah Rasul Kristus yang sejati. Dan kemudian dasar lain yang bisa kita lihat di sini tentang bagaimana kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain, saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Di ayat yang ke-7 Rasul Paulus berkata bahwa sadarilah bahwa semua yang kita terima itu berasal daripada Tuhan. Apapun yang kita punyai saat ini itu dasarnya berasal daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap hubungan kita dengan sesama, baik di gereja maupun di mana saja, hendaklah nasihat Rasul Paulus ini menjadi sebuah dasar yang penting bagi kita untuk membangun sebuah hubungan. Yang pertama kita lihat bahwa janganlah kita menjadi orang yang menganggap kita paling penting. Kalau nggak ada kita nggak bisa jalan, kalau nggak ada kita nggak bisa ini dan itu dan sebagainya. Hendaklah kita merendahkan diri kita dan sadari bahwa semua yang kita punyai itu hanya karena anugerah. Mungkin benar bahwa di dalam hal-hal tertentu ada kegiatan yang tidak bisa berjalan kalau kita nggak hadir di sana. Tapi sadarilah bahwa kemampuan kita pun untuk bisa menggerakkan kegiatan itu karena anugerah Tuhan. Keberhasilan kita, pencapaian kita itu karena anugerah Tuhan. Karena itu kita tidak patut untuk membanggakan diri kita, menyombongkan diri kita, dan menganggap diri kita paling penting dari semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat bagian ini menjadi sebuah landasan bagi kita untuk bisa berhubungan dengan sesama kita. Menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus, dan juga supaya kita juga bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah ada hal-hal di dalam hidup saudara yang seringkali membuat saudara jatuh di dalam kesombongan? Marilah saudara kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan untuk memberikan kepada saudara kekuatan agar dapat selalu menyadari bahwa semua yang saudara punyai adalah berasal daripada Tuhan, dan hendaklah saudara menjadi orang yang rendah hati. Saudara, marilah kita selalu menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika dari malam Engkau sudah menjaga kami dalam istirahat kami Tuhan, dan pagi ini kami boleh bangun dan Engkau telah memberikan hari yang baru kepada kami untuk boleh kami hidupi, boleh kami tapaki Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberikan kepada kami
anugerah-Mu supaya kami boleh menjalani kehidupan ini dengan kesetiaan penuh kepada Engkau dan berjalan dalam kebenaran Injil-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa supaya Engkau juga memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa melakukan firman-Mu. Yang pagi hari ini sudah kami dengar, untuk kami selalu menyadarkan diri kami bahwa kami harus merendahkan hati kami terhadap yang lain, dan menyadari bahwa semua yang kami miliki itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, berkati kami supaya kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami dari pagi ini sampai siang nanti, sampai malam nanti, biarlah semua yang kami kerjakan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.